Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan ya pelajarannya mengenai relasi dan fungsi. Nah, dalam pertemuan kali ini Pak Jul akan membahas mengenai bagaimana kita menggambar ke dalam bidang koordinat. Jadi manakala kita punya titik koordinat, terus kita diminta untuk menggambar ke dalam bidang koordinat. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran video ini. Oke, mulai saja ya. Langsung ke yang nomor 1. Gambarkan koordinat titik-titik berikut pada bidang kartesius. 25. Diingat, unsur dalam sebuah menggambar koordinat adalah X, Y. Jadi titik pertama itu adalah X, sedangkan titik yang kedua itu adalah Y. Nah, X-nya berapa di situ? Yang pertanyaan poin 1A, X-nya 2, berarti ini. Kemudian Y-nya 5, 5 itu di atas. Nah, kita tinggal tarik ya ke atas sedemikian hingga kita punya pertemuan antara 2 dan 5. Nah, ini adalah titik A, maksudnya pertanyaan A ya, poin A. Kemudian pertanyaan B, min 3,1, min 3 di sini, satunya di atas positif, berarti ini. Ini B, tidak perlu Pak Jul tulis dalam bentuk garis bantu, garis putus-putus ini ya. Langsung saja ke titiknya. Kemudian C, min 2, min 3, min 2, min 3 nya otomatis Y ke bawah ya. Ini sebagai C. Kemudian 4, min 1, 4 nya itu X, min 1 nya itu Y, jelas di bawah. Ini sebagai D. Kemudian 5,0, 5 nya itu adalah X, Y nya 0, otomatis berhimpit di sini E. Kemudian F 0, min 7. Nah, 0, min 7 berarti ini ke bawah ini. 5, 6, min 7. Nah, berarti di sini titik F. Seperti itu. Selesai untuk yang nomor 1. Kemudian untuk yang nomor kedua, jelaskan ciri-ciri koordinat pada titik X, Y yang terletak di kuadran 1 ya. Kita bisa tuliskan di sini A. Kuadran 1 itu adalah X, Y. Misalkan titiknya kan X, Y. Berarti kalau di kuadran 1 itu X, Y. Kuadran kedua min X, Y. Karena yang negatif itu kan di sini, min X-nya. Y-nya tetap positif. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, ini diingat-ingat posisinya. Kemudian yang C, kuadran 3. Itu negatif semua, min X, min Y. Kemudian yang D, kuadran 4. X-nya positif, Y-nya yang negatif. Seperti ini. Selesai nomor 2. Kemudian yang nomor ketiga, jelaskan ciri koordinat suatu titik yang terletak pada sumbu X. Kalau terletak pada sumbu X, itu mesti Y-nya negatif, Y-nya 0, sedemikian hingga koordinatnya adalah X, 0. Ini yang pertanyaan A. Kemudian pertanyaan B, pada sumbu Y, maka mesti X-nya 0. Sedemikian hingga koordinatnya adalah 0, Y. Seperti itu. Udah gitu? Paham ya? Jadi kita sudah bisa membedakan antara kuadran 1 dan kedua, ketiga, keempat.
Kemudian kita juga sudah bisa menentukan mengenai titik potong titik koordinat pada titik potong sumbu X maupun sumbu Y. Selanjutnya nomor keempat. Bentar, Pak Jul balik ya. Pak Jul sudah siapkan mengenai koordinatnya, jadi biar agak cepat membahasnya, tidak terlalu kelamaan ya. Nomor keempat, 2,7 itu A, 27 A. Kemudian 87, 8 itu pojok kanan ini ternyata. 87 di sini. Kak, Audrey, Iya. Aire, dimatikan wae. B-nya 87 saya tulis di sini ya, B-nya. Kemudian C-nya 81. Kemudian D-nya 21. Nah, sebutkan nama bangunnya, ini sudah jelas, kita tinggal hubungkan saja. Ternyata bangunnya adalah bangun apa di sini? Coba kita sebentar ya. Nanti kita hitung mengenai jumlah kotaknya. Kalau jumlah kotaknya sama berarti dia persegi. Kalau tidak sama berarti dia persegi panjang. Kita hitung yang horizontal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang vertikal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kesimpulannya adalah bujur sangkar atau persegi. Bangunnya adalah persegi untuk nomor yang keempat. Kemudian untuk yang nomor kelima, ABCD dengan 11, A-nya 11 di sini. A. B-nya Pak Jul naikkan ya. 11. Ini koordinat sendiri. Yang atas koordinat sendiri, yang bawah ini yang kecil ini juga koordinat sendiri. 11, kemudian 1 min 1 berarti di sini sebagai B ya. Ini sebagai B. Kemudian 2, 3. Sebentar, bukan. Min 1, 1. Min 1, 1 berarti di sini sebagai C. Kalau yang diminta adalah persegi, jelas koordinat D-nya adalah ini. X-nya min 1, Y-nya 1. Selesai. Jadi ini kalau Pak Jul hubungkan, nah, ini membentuk persegi dengan sisi 2 satuan. Selanjutnya nomor 6. Diketahui persegi panjang ABCD dengan 21, 23. Pak Jul pakai yang koordinat ini ya. 21 di sini A. 2, 3 di atas. 21 benar, 23 benar. B. Terus C-nya 73. 73 itu di sini. Nah, gambarkan ketiga titik tersebut pada bidang kartesius dan tentukan koordinat D. Nah, berarti otomatis kan persegi panjangnya ini. Biar sama, berarti kan ini. Nah, berarti D adalah titiknya 7,1. Selesai. 7,1. Gitu. Selesai ya, berarti untuk yang nomor 6. Selanjutnya kita masuk ke nomor yang ke-7. Nomor ke-7. A itu 24. A itu adalah 24. Pak Jul masih pakai bidang koordinat ini. 24. Berarti ini. Yang satunya B84. 84 berarti ini. Kemudian Pak Jul hubungkan.
Ini A, ini B. Ini Pak Jul tumpuk di sini ya. Tapi sekiranya saudara-saudara nanti jangan ditumpuk ya. Jangan ditumpuk. Karena Pak Jul kan hanya menyingkat waktu gitu loh. Titik-titik yang ada pada garis AB adalah 1, 3,4. Sini 4,4. Ini 5,4. Yang ini 6,4. Yang ini 7,4. Selesai untuk yang nomor ke-7. Oke, bisa kita lanjut ya. Untuk pertanyaan yang ke-8. Nah, yang ke-8 pertanyaannya ini ya. Silahkan adik-adik sekalian perhatikan ya. Soalnya nanti Pak Jul akan fokus ke bidang koordinatnya saja. Nanti Pak Jul perbesar. Silahkan diperhatikan dulu. Sudah ya, saya rasa cukup. Sekarang Pak Jul akan perbesar biar jelas ya. Nah, ini Pak Jul bacakan untuk yang pertanyaannya. Sebentar. Nah, di sini ya 1A. Tentukan koordinat A, B, dan C. A ini tarik ke bawah 4, ke kiri 4. A 4,4. B ini X-nya min 6, Y-nya juga min 6. Berarti min 6, min 6. C jelas 6,6. Ini 6, ini 6. Ya kan? Nah, itu untuk yang 1A. Sorry, 8A. Kemudian yang B, tentukan letak titik D pada garis tersebut jika diketahui koordinat pertama adalah 3. Tentukan pula koordinat kedua titik D. Nah, di sini kita lihat polanya. Polanya itu sama. 4, min 6, min 6, 6, 6. Berarti kalau koordinat titik pertama 3, otomatis titik kedua adalah juga 3. Sedemikian hingga koordinatnya adalah 3,3. Selesai. Yang C, tentukan letak titik E di garis tersebut jika diketahui koordinat pertama adalah min 5. Sama seperti yang tadi. Titik pertama min 5, titik kedua min 5 juga. Ya. Sedemikian hingga koordinatnya adalah min 5, min 5. Yang C sudah. Kemudian yang D, tentukan letak titik F pada garis tersebut jika diketahui koordinat kedua adalah 8. Sama. Berarti titik pertama 8, titik kedua 8, koordinatnya 8,8. Kalau min 8 E juga sama. Berarti Pak Jul langsungkan aja ya. Berarti min 8, min 8. Yang F berarti 100, 100. Sama ya. Kemudian yang G
min 100, min 100. Nah, sekarang kesimpulannya adalah pada pertanyaan H. Jika diketahui titik P terletak pada garis dengan koordinat pertamanya adalah X, tentukan koordinat keduanya. Jelas. X, X. Jadi antara koordinat pertama dengan koordinat kedua itu sama. Kalau koordinat pertamanya X, maka koordinat keduanya juga X. Seperti itu. Gitu ya, berarti ini pertanyaannya selesai untuk yang nomor ke-8. Selanjutnya ini 8. Sebentar ya, Pak Jul, ada pembeli Lombok ternyata ini. Oke. Ya, Pak Jul mengurusi kebun pertanian di desa. Jadi juga harus kalau misalkan ada pembeli harus melayani. Jadi kebun di desanya itu luas sekali. Jadi kalau Pak Jul itu kesibukannya kalau ngurus kebun sama ngajar anak sama ngajar di YouTube juga. Oke, kita lanjut ya untuk nomor 9. Ini ada grafiknya, grafik koordinat. Kemudian selanjutnya Pak Jul perlihatkan dulu mengenai pertanyaannya. Silahkan disimak terlebih dahulu. Jadi pertanyaannya ada 3 ya di sini. Tentukan koordinat titik A, B, C, titik D, F dan G terletak pada garis. Kemudian ternyata di sini ada awalannya. D itu 3, E itu awalannya X-nya 3, X-nya min 5, F X-nya 300, G X-nya min 25. Begitu seterusnya. Nah, nanti kita coba evaluasi untuk masing-masing pertanyaan dari poin A, B, C ini, tapi dengan kita melihat langsung ke grafiknya. Kembali lagi ya. Nah, ini yang ke-9, nomor ke-9. Untuk yang pertama 9A, kita diminta untuk mencari titik A. 9A ya. Titik A adalah jelas 1,5. Kemudian B jelas min 6 ya, min 6, min 2. C 2,6. Nah, sudah selesai. Selanjutnya yang B. Nah, kalau ini yang titik-titik yang awalannya itu diketahui atau nilai X-nya diketahui. Nah, kita diminta untuk memprediksi nilai Y-nya. Yang pertama D itu ada 3. Jadi X-nya 3. Kita lihat aja nih di sini. 3 lanjutkan ke atas berarti 3,7. B
min 5, min 5 ini, koma, min 1. Selanjutnya F. Nah, ini masalah ini. Mulai ada masalah. Masalahnya apa? F-nya 300. Berarti Y-nya berapa? Kita nggak punya. Nah, disinilah fungsi dari hubungan kemarin yang bab pertama mengenai pola bilangan. Berarti rumusnya apa? Nah, kita identifikasi rumus ini. Ya. Ini 3 itu kita anggap sebagai X. Bisa jadi 7, itu sama saja. X tambah 4. Kita cocokkan ya. 3,3 tambah 4, 3,3 tambah 4, 7. Sama juga ini. Min 5, min 5 tambah 4, itu hasilnya min 5, min 1. Cocok. Berarti kalau 300 sama dengan 300,300 ditambah 4, berarti 304. Ya. G-nya berapa? G-nya min 25. Berarti berapa? Min 25 ditambah 4. Hasilnya adalah min 21. Selesai. Untuk yang poin B. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang C, kita diminta untuk mencari rumusnya. Nah, rumusnya pakai pola apa? Rumusnya adalah jelas X, X plus 4. Selesai jawabannya. Dah gitu. Selesai ya untuk yang nomor ke-9. Kita lanjut ke nomor yang terakhir. Nah, ini nomor yang terakhir ya ini ya. Nomor berapa ini? Nomor 10. Ya, nomor 10 kita punya A dengan koordinatnya berapa itu? Yang A koordinatnya, yang A dulu ya, 10A. A koordinatnya jelas kurang ke sini ya. Nah, 2,2. Ya kan? 2,2. B 4,3. C 6,4. Oh, kebablasan sampai nggak kelihatan ya. Sorry. B 4,3, C 6,4, D 10,6, E berapa ini? Min 4, min 1, F min 8, min 3. Nah, selesai. Sekarang yang B, pertanyaan yang B ya. Amati koordinat titik-titik tersebut. Tuliskan hubungan antara koordinat pertama dan koordinat kedua titik-titik tersebut. Nah, kita lihat dulu hubungannya. Mengenai hubungan antara 2 kok bisa jadi 2, 4 kok bisa jadi 3, 6 kok bisa jadi 4, 10 kok bisa jadi 6, min 4 kok bisa jadi min 1, kemudian min 8 kok bisa jadi min 3. Nah, kita bisa identifikasi dengan cara apa?
Nah, ini sebenarnya materi tentang persamaan garis. Ya, ini adalah materi tentang persamaan garis. Tapi apakah boleh? Pak Jul nggak tahu ya. Kalau masalah kurikulum merdeka. Tapi ini kalau untuk mencari rumusan Y-nya itu bisa pakai persamaan garis. Soalnya apa? Ini menentukan tentang kemiringan gradien dan rumusan persamaan garis. Kalau kita diminta langsung untuk menentukan mungkin masih sulit ya untuk menemukan langsung rumusannya atau pola bilangannya seperti halnya yang kemarin-kemarin. Maksud saya untuk pola bilangan yang apa itu bab pertama maksudnya Pak Jul. Nah, sekarang coba Pak Jul pakai ulasan mengenai rumusan garis ya. Pak Jul geser. Nah, Pak Jul ambil 2 titik B dan C. B dan C di sini. Pak Jul hitung gradiennya. B itu 4,3, C itu 6,4. Nah, gradiennya itu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Sama dengan ambil titik yang pertama ini sebagai titik pertama, yang kedua itu sebagai titik kedua. Berarti ini Y2, ini Y1, ini X2, ini X1. Berarti 4 dikurangi 3 dibagi 6 dikurangi 4 sama dengan 1/2. M-nya setengah. Lalu Pak Jul masukkan ke dalam rumus garis. Rumus garis itu bunyinya seperti ini. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min 3 sama dengan M-nya jelas setengah kali X min 4. Y sama dengan setengah X min 2 plus 3 sama dengan setengah X plus 1. Nah, ini yang merupakan rumusnya. Ya, sebagai jawaban untuk yang B. Hubungan koordinat antara tuliskan hubungan antara koordinat pertama dan koordinat kedua titik tersebut. Ini hubungannya. Ya. Jadi, Pak Jul bisa tulis untuk hubungannya adalah untuk pertanyaan B X, Y. Tapi Y-nya ditulis setengah X tambah 1. Apakah benar? Coba kita cocokkan. 2, masukkan ke sini 2. 2 kan masuk X. Setengah kali 2, 1 tambah 1, 2. Cocok. Coba pakai 6. X-nya 6. 6-nya masuk setengah kali 6. 3 tambah 1, 4. Cocok. Min 8, tulis di sini min 8. Min 8 kali setengah, min 4. Min 4 tambah 1, min 3. Cocok. Berarti ini sudah benar. Selanjutnya untuk yang C. Jika H adalah titik pada garis dengan koordinat pertamanya sama dengan 8, tentukan koordinat keduanya. Koordinat keduanya itu kan Y, berarti tinggal dimasukkan. Nah, 8-nya ini sebagai X-nya. Berarti setengah X plus 1, Y sama dengan setengah kali 8 tambah 1 sama dengan ini 4 tambah 1, 5. Selesai. Gitu. Kemudian titik I, J, K, L, M, N, dan O juga terletak pada garis. Isilah koordinat yang diberikan. Nah, ini tinggal dimasukkan ini. 12 masukkan ke rumusan ini. Setengah kali 12 atau setengahnya ini ditambah 1. Berarti kita urutkan aja ya untuk yang D. D itu I, titik I pertama dulu. Setengah dari 12, 6 tambah 1. Berarti tulis 12 dulu. 12 kali setengah 6 tambah 1, 7. I. Kemudian J. 20, 20 kali setengah 10, 10 tambah 1, 11. K.
30 setengah kali 30 itu sama dengan 15. 15 tambah 1, 16. Kemudian L min 12. Min 12 kali setengah itu min 6. Min 6 tambah 1 itu min 5. Ini L. M. Nah, kalau ini dibalik nih. Y-nya ada. Bagaimana caranya? M berarti caranya kan Y sama dengan setengah X. Pak Jul tulis dulu. Y sama dengan setengah X tambah 1. Y-nya 9 sama dengan setengah X tambah 1. Ya, berarti ini 1 kan pindah ruas. 9 kurangi 1 sama dengan setengah X. 8 sama dengan setengah X. Berarti X sama dengan 2 kali 8, 16. Ya kan? Berarti M itu koordinatnya 16,9. N. Nah, di sini A. Berarti sama saja A, setengah A tambah 1. O itu X. Berarti X, setengah X tambah 1. Selesai 10 soalnya. Nah, gitu ya. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan dipelajari ulang, terutama untuk masalah rumusannya ini. Ya, rumusannya ini Pak Jul berikan secara langsung karena ini merupakan materi garis. Jadi kadang-kadang pola bilangan kalau anak-anak kan tidak selalu serta-merta langsung tahu rumusnya. Oh, ini polanya langsung dapat setengah X tambah 1. Kalau misalkan toh sudah bisa ya anak-anak itu alhamdulillah. Tapi kecenderungannya itu anak-anak itu susah untuk menemukan. Jadi kita kan hanya berbekal angka di atas ini 22, 43, 64, 10, 6. Kita diminta langsung cari rumusnya. Kan biasanya kesusahan. Nah, makanya Pak Jul berikan pendahuluan bagaimana kita bisa menemukan rumusan seperti ini. Kalau pada bab 1 pola bilangan itu kan tanpa ada rumusannya. Pola bilangan jadi hanya sebatas mengidentifikasi bilangan, kemudian kita berusaha menebak-nebak rumusnya. Nah, itu kalau menebak pertama langsung bisa itu enggak masalah, enggak membuang waktu. Tapi kalau kesusahan itu pakailah yang seperti ini. Selama kita punya bekal minimal 2 titik. Gitu ya. Nanti perkembangannya nanti bisa kita pelajari di materi masalah garis. Gitu, saya akhiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.